kitab yang lain kalau kita tidak mengenal kitab Kejadian. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman permulaan bagi khusus yang baru mulai membaca Alkitab rutin, mulailah dengan mengenal kitab yang namanya kitab Kejadian. Kalau Anda mulai dengan kitab Kejadian, maka Anda memiliki satu permulaan yang sangat baik. Kenapa? Karena isi dari kitab Kejadian mengendalikan isi dari seluruh Alkitab. Pelan-pelan kita akan lihat kenapa saya mengatakan hal tersebut. Nah, jadi semoga setelah pertemuan minggu ini, teman-teman mulai rajin ya kembali membuka kitab Kejadian dan menemukan fakta-fakta yang unik ada di sana. Salah satu yang akan kita bahas sore hari ini adalah dalam kitab Kejadian pasal 1 tentang keinginan hati Allah. Nah, teman-teman sekalian, hari ini manusia punya banyak keinginan, Anda dan saya punya banyak keinginan, kita mau beli ini, beli itu, kita mau punya ini, dan mau punya itu. Semua itu adalah keinginan. Keinginan manusia. Tetapi tahukah Anda bahwa Allah juga memiliki keinginan? Di dalam kekekalan, kalau Anda buka Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 1, di dalam kekekalan Allah punya sebuah kehendak hati. Dan kehendaknya itulah yang dia wujudkan melalui segala ciptaannya. Mari kita lihat slide-nya. Nah, kita bisa dari sebelah kiri, di sana dikatakan ada tujuan Allah dalam penciptaan. Kenapa Allah harus menciptakan Anda dan saya? Kenapa Allah harus menciptakan manusia? Ya kan? Kenapa Allah tidak cukup menciptakan tumbuhan atau mungkin Allah hanya cukup menciptakan hewan? Kenapa Allah harus menciptakan manusia? Atau kenapa Allah harus menciptakan sesuatu? Ya kan? Bukankah dia Allah, ya kan? Dia punya segalanya, alam semesta ini dia yang miliki, ya kan? Seluruh hal di dalam alam semesta itu adalah milik Allah. Lalu kenapa Allah harus menciptakan? Teman-teman, pernahkah Anda berpikir kenapa Allah harus menciptakan? Kenapa Allah harus meng-create sesuatu? Karena apa? Karena Allah punya tujuan. Hari ini, kita sekolah, Anda kuliah, juga Anda punya tujuan, ya kan? Tidak ada orang kuliah yang hanya mengatakan, saya mau kuliah. Kenapa? Pengen coba-coba aja. Tidak ada, ya kan? Kuliah bukan hal yang gampang. Saya mau beli motor misalnya. Untuk apa? Ya untuk coba-coba saja. Saya mau coba motor itu seperti apa, lalu saya buang. Tidak ada, teman-teman sekalian. Kita semua, ya kan, pasti memiliki satu tujuan ketika kita mengerjakan sesuatu. Teman-teman, begitu pun dengan Allah. Kenapa harus ada kitab Kejadian ayat 2, 1 ayat 2 mengatakan pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Kenapa Allah harus menciptakan bumi? Ya walaupun dalam dia menciptakan juga dia tidak lelah sama sekali ya kan. Karena Allah menciptakan semuanya menurut kitab Roma, dia menjadikan semuanya dengan firman. Jadi Allah bilang bumi jadi. Jadi. Allah mengatakan jadilah tumbuhan, jadi. Ya kan Allah mengatakan jadilah benda penerang pada hari keberapa? Keempat, jadi. Ya kan Allah menciptakan jadilah jadilah binatang yang ternak ya kan di atas muka bumi pada hari ke-6, jadi. Dia menciptakan tumbuhan pada hari ke-5, jadi. Hanya dengan berfirman. Jadi Allah juga tidak lelah sama sekali. Lalu kenapa dia harus mengerjakan hal tersebut? Karena Allah punya tujuan. Dan tujuan Allah, keinginan Allah berkaitan dengan kita hari ini. Teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa keinginan hati Allah dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 5. Kita bisa baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Efesus 1 ayat 5. Ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kerelaan atau kesukaan kehendaknya, maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Nah, teman-teman sekalian, Allah ingin, ya kan? Allah ingin. Jadi Allah punya keinginan. Bukan hanya Anda dan saya yang punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Allah punya kemauan. Tahu dari mana? Efesus 1 ayat 5 mengatakan Allah memiliki keinginan yang ingin dilakukannya. Jadi hari ini kita harus paham, di alam semesta bukan hanya kita yang punya keinginan. Allah juga punya keinginan. Pertanyaannya, bisakah kita memenuhi keinginan hati Allah? Nah, karena Allah punya keinginan, teman-teman, maka dia membuat suatu tujuan kekal.
dalam kitab Efesus 1 ayat 9 dan pasal 3 ayat 11. Di ayat 9 dikatakan, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di ayat 11 pasal 3 dikatakan bahwa sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, teman-teman sekalian, Allah punya keinginan. Karena dia punya keinginan, dia melaksanakan sesuatu untuk mencapai keinginan tersebut yang kita sebut dengan tujuan. Misalnya, hari ini teman-teman mau beli handphone baru, kan? Anda mau beli handphone baru. Itu keinginan hati Anda. Nah, untuk mewujudkan keinginan hati kita mengerjakan sesuatu. Kita misalnya bisa menabung. Kita menabung supaya kita bisa punya handphone baru. Atau kita bekerja supaya dapat uang, supaya bisa beli handphone baru. Atau kita, ya ini paling tidak bagus sih, pinjam duit, ya kan, supaya bisa punya handphone baru. Itu hal yang negatif, tapi ya. Nah, semua hal ini adalah hal yang kita kerjakan untuk mencapai keinginan. Begitupun dengan Allah, dia memiliki satu keinginan. Maka Allah mengerjakan sesuatu untuk mencapai keinginannya. Allah mengerjakan sesuatu untuk mencapai apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kerjakan? Mari kita lihat. Tujuan Allah adalah mempunyai sekelompok orang yang diciptakan dalam gambarnya sendiri untuk mengekspresikan dia. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat Allah punya tujuan. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah ingin sekelompok orang. Kan untuk itu dia menciptakan manusia. Karena Allah mau memiliki sekelompok orang yang diciptakan dalam gambarnya sendiri untuk mengekspresikan dia. Jadi penciptaan Allah, ya kan, adalah agar dia mendapatkan. Jadi Allah mau mendapatkan sesuatu. Apa yang mau dia dapatkan adalah sekelompok orang yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Ya kan? Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, Allah menuliskan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman sekalian, Allah memiliki keinginan. Untuk bisa memenuhi keinginannya ini, dia menciptakan Anda dan saya, menciptakan manusia. Lalu dia mau manusia, agar manusia bisa memenuhi bumi dan taklukkanlah itu. Artinya, ketika Allah sudah berkehendak, dia mau manusia mewakili dia untuk memenuhi dan menaklukkan seisi bumi. Nah, jadi kita harus melihat perkara ini dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dengan jelas. Kita bisa mulai dengan menghafal urutan penciptaan. Saya tidak tahu teman-teman di sini hafal atau tidak urutan penciptaan di kitab Kejadian pasal 1. Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan ciptakan apa, lalu hari ke-7 Tuhan buat apa. Semoga teman-teman masih hafal ya. Kalau tidak hafal, bukalah Alkitab Anda segera. Banyak orang yang tidak tahu ya kan, tidak hafal urutan penciptaan. Akhirnya mereka tidak tahu bahwa kenapa hari pertama Allah harus menciptakan terang. Jadi hari pertama kan Tuhan ciptakan terang. Lalu hari kedua dia memisahkan langit. Ya toh? Lalu dia menciptakan langit, cakrawala. Lalu hari ketiga Tuhan memisahkan daratan dan lautan. Lalu hari keempat dia kembali menciptakan benda-benda penerang. Anda lihat ya urutan ini. Hari pertama Tuhan sudah ciptakan terang. Lalu hari keempat dia baru ciptakan benda-benda penerang. Lalu terang di hari pertama datang dari mana? Nah, kalau kita tidak menghafal urutan penciptaan, kita akan menganggap, oh ya, itu ajaran sekolah minggu, ya kan? Hari pertama Tuhan ciptakan ini dan itu sekolah minggu, Kak. Ya kan? Itu ajaran sekolah minggu. Saya tidak perlu tahu, ya kan? Tidak perlu hafal. Oke, kalau ada orang yang tanya Anda, apa bedanya terang di hari pertama dan terang di hari yang keempat? Tentu adalah dua hal yang berbeda karena Alkitab mencatatnya berbeda. Nah, artinya, mari kita mulai dengan sederhana, mulai menghafal segala urutan penciptaan. Sehingga kalau Anda ada pertanyaan minggu depan, nah kita bisa ditanyakan, atau sore hari ini juga bisa ditanyakan. Nah,
Itu sedikit ya tambahan. Nah, keinginan hati Allah adalah dia mau manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Dia mau manusia memenuhi dan menaklukkan bumi. Ya kan? Jangan lupa teman-teman, bumi adalah tempat di mana iblis telah dilemparkan. Ya kan? Bumi adalah tempat iblis berkuasa. Tahu dari mana? Ya kan? Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak berbentuk. Kita bisa lihat ciptaan Allah hari ini, kita sudah bahas di Bible for Youth edisi ketiga ya kan, beberapa minggu yang lalu. Allah ketika kita membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah menciptakan langit dan bumi begitu baik. Allah menciptakan langit dan bumi begitu indah. Tetapi kenapa di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi kok tidak berbentuk dan kosong. Nah, di sanalah akan adanya pemberontakan iblis yang nanti minggu depan akan kita bahas. Teman-teman sekalian, Allah menghendaki Anda dan saya, manusia ciptaannya, untuk berkuasa. Nah, jadi kehendak Allah atas diri Anda adalah Anda berkuasa. Di ayat 26, dia menciptakan kita segambar dengan dia. Satu sifat dengan dia. Dia menciptakan kita sama dengan dia. Jadi teman-teman, Allah menciptakan kita sama seperti Allah. Ya kan? Karena dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Nah, lalu dia juga menghendaki supaya kita bisa memerintah di atas bumi, yaitu taklukkanlah itu, mengacu kepada pemerintahan di atas muka bumi. Nah, kita bisa lihat bahwa Allah bertindak untuk melaksanakan tujuannya. Karena dia punya tujuan, maka dia mengerjakan sesuatu. Dia melakukan sesuatu. Ya kan? Pertama, kita ulangi kembali, dia menciptakan langit dan bumi sebagai latarnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi sebagai tempat untuk melaksanakan tujuannya. Yang kedua, dia membentuk manusia sebagai pusat dari tujuannya. Jadi setelah dia menciptakan langit dan bumi, ya kan, dia membentuk manusia. Dia menciptakan manusia pertama dan membentuk manusia yang kedua. Adam dan Hawa. Jadi Hawa itu bukan ciptaan ya, dia itu dibangun dari Adam. Nah, pertama-tama dia menciptakan langit dan bumi. Lalu dia menjadikan manusia. Sorry, saya tidak cantumkan di slide-nya, tapi Anda bisa baca Mazmur pasal 8 ayat 3-8. Bahkan doakanlah ayat itu, teman-teman sekalian. Doakanlah Mazmur pasal 8 ayat 3-8. Jadikan itu doa Anda. Karena Mazmur pasal 8 ayat 3-8 ini, teman-teman, adalah ayat yang jelas sekali menuliskan bahwa manusia diciptakan sama dengan Allah. Kalau ada orang mengatakan, wah itu kalimat yang sangat sesat ya kan, kenapa? Masa manusia sama dengan Allah? Loh ya, faktanya demikian. Ayatnya mengatakan, manusia apakah manusia? Sehingga Allah menciptakannya sama seperti dia. Kejadian 1 ayat 26 dan Mazmur 8 ayat 3-8 membuktikan hal tersebut. Anda dan saya, kita diciptakan menurut jenisnya Allah. Kita diciptakan sama seperti Allah. Tentu, kita bukan ingin disembah, karena manusia tidak boleh disembah. Tapi Allah menciptakan kita serupa, segambar, dan serupa dengan Dia. Artinya kita diciptakan sama seperti Allah. Wah, puji Tuhan ya, hari ini Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Zakaria pasal 12 ayat 1 adalah kesimpulan dari dua poin ini. Poin penciptaan langit dan bumi, dan poin pembentukan manusia. Zakaria 12 ayat 1 menjelaskan bahwa firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, dan menciptakan roh dalam diri manusia. Teman-teman sekalian, Allah pertama-tama membentangkan langit. Yang kedua, dia meletakkan dasar bumi. Terakhir, dia menciptakan roh di dalam diri manusia. Kenapa dia tidak menciptakan roh di dalam hewan? Ya kan? Kenapa dia tidak menciptakan roh di dalam tumbuhan? Kenapa dia harus menciptakan roh di dalam manusia? Teman-teman sekalian, coba renungkan ini. Kalau Allah tidak punya keinginan di atas diri Anda, kalau Allah tidak punya tujuan di atas diri Anda, kenapa Allah harus menciptakan roh di dalam Anda? Kita sudah melihat
di Bible Youth edisi yang keempat, bahwa roh manusia adalah organ untuk mengontak Allah. Roh manusia adalah bagian dari diri kita yang dapat kita pakai untuk menjamah Allah yang adalah roh. Ya kan? Hari ini Yohanes mengatakan Tuhan adalah roh. Ya kan? Barang siapa yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan dia menciptakan roh juga di dalam kita. Untuk apa? Agar roh kita bisa mengontaki Allah. Agar roh kita bisa menjamah Allah. Teman-teman sekalian, coba bayangkan. Kenapa Allah harus mengerjakan semua ini? Kenapa dia harus membentangkan langit? Kenapa dia harus meletakkan dasar bumi? Dan kenapa dia harus menciptakan roh di dalam diri manusia? Semua adalah karena Allah memiliki keinginan. Karena Allah memiliki tujuan. Apa keinginannya, teman-teman sekalian, adalah Kejadian 1 ayat 28. Dia mau manusia mewakili dia di atas muka bumi. Sehingga ketika iblis melihat ciptaan Allah, ketika dia melihat manusia, dia bisa melihat ekspresi Allah. Teman-teman sekalian, kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gambar bicara sesuatu yang di dalam, dan rupa bicara sesuatu yang di luar. Jadi semoga selepas Bible study ini, jangan lagi di antara kita ada bilangin orang itu jelek. Kan? Atau kita mengatakan, wah orang itu menyebut orang dengan sebutan binatang misalnya. Jangan, saudari. Teman-teman sekalian, ingatlah Anda dan saya, bagaimanapun rupa kita, Kejadian 1:26 mengatakan Allah menciptakan kita serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Artinya apa adanya kita, begitulah apa adanya Allah. Bagaimana kita hari ini, begitulah Allah. Jadi, jangan sembarangan mengatai orang. Karena Alkitab jelas menuliskan Allah menciptakan kita serupa dengan dia. Lalu, Allah juga menciptakan kita segambar dengan dia. Artinya, sifat Allah adalah sifat kita. Hanya karena manusia jatuh dalam dosa, jadi kita kehilangan sifat Allah. Tapi untuk itulah dia menebus kita, yang akan kita bahas nanti ya. Jadi ingat teman-teman sekalian, di atas diri Anda, Allah ada kehendak. Amin. Allah ada kemauan. Untuk itulah dia menciptakan Anda berbeda. Kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian 1:26, di beberapa ayat sebelumnya, ketika Allah menciptakan segala hal di atas muka bumi, dia hanya menggunakan firman-Nya. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Hanya menggunakan firman. Sederhana. Dia sekali berfirman, semuanya jadi. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, Kejadian 1:26 mencatat sangat baik. Dia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika dia menciptakan ikan di laut, ya kan? Dia tidak mengatakan, marilah kita menciptakan ikan. Ketika dia menciptakan tumbuhan, dia tidak mengatakan, marilah kita menciptakan tumbuhan. Ketika Allah menciptakan benda-benda penerang sebesar matahari, dia tidak mengatakan, marilah kita menciptakan matahari. Tapi kenapa ketika menciptakan manusia, dia mengatakan, marilah kita. Ya kan? Kita ini menunjukkan di sana ada Bapa, di sana ada Putra, dan di sana ada Roh Kudus. Di sana ada Allah Tritunggal yang menciptakan manusia secara khusus. Dia menciptakan Anda dan saya secara khusus. Dia menciptakan Anda dan saya dengan sebuah maksud. Dia menciptakan Anda dan saya dengan sebuah keinginan. Apa keinginan Allah? Nah, keinginannya adalah Anda dan saya mewakili dia di atas muka bumi. Apa artinya? Ketika Allah sudah menciptakan roh di dalam Anda, Allah sangat berharap Anda dan saya menjadi orang yang setiap saat menjamah Allah. Setiap saat datang mengontaki Allah. Supaya kita bisa mengerti apa yang dia mau kerjakan di atas diri kita. Pekerjaan yang dia mau rampungkan di atas diri kita adalah ini, teman-teman. Dia mau kita memenuhi bumi dan menaklukkannya. Bukan berarti kita menjadi penjajah ya, bukan jadi kita jadi penguasa, bukan. Tapi terhadap ya kan, segala perbuatan iblis di muka bumi, kita bisa menaklukkannya. Ketika orang yang tidak percaya Tuhan melihat Anda dan saya, pastikan mereka bisa melihat Tuhan.
ketika orang yang tidak percaya Yesus mendengar perkataan Anda, pastikanlah mereka bisa mendengar perkataan Tuhan melalui Anda. Kenapa? Karena kita adalah orang yang bersatu dengan keinginan hati Allah. Ketika di sini dia sudah menciptakan roh di dalam kita, wah, kita menjadi orang yang senantiasa mengontaki Allah. Ketika Allah telah menciptakan roh di dalam kita menjadi orang yang senantiasa datang kepada Allah. Ya kan? Jangan sampai teman-teman, Allah sudah menciptakan kita dari sebuah maksud, sebuah keinginan, tapi kita gagal memenuhi keinginan hati Allah. Jangan lupa Adam, dia gagal. Abraham juga gagal. Daud juga gagal. Semua manusia gagal memenuhi keinginan hati Allah. Ya, nama-nama yang saya sebutkan tadi akan kita bahas minggu demi minggu ke depannya. Ya kan, cuman ini adalah minggu pertama. Semoga Anda tidak bingung, ya kan? Karena kalau kita mengenal tujuan Allah, kehendak hati Allah, kita akan tahu kenapa ada kitab Keluaran. Allah tidak mau orang-orang dijajah oleh orang lain. Allah tidak mau orang-orang Israel yang adalah bangsa pilihan Allah berada di bawah perbudakan Mesir yang mewakili dunia dan Firaun yang mewakili iblis. Oleh sebab itu ada kitab Keluaran. Kenapa harus ada kitab Imamat? Karena Allah punya tujuan. Untuk itu Allah menguduskan bangsanya. Tapi karena orang telah jatuh dalam dosa, orang-orang Israel sudah jauh dari Allah, maka Allah perlu apa? Menguduskan mereka kembali melalui pekerjaan para imam. Allah perlu membasuh dosa-dosa orang Israel melalui mempersembahkan korban. Kenapa harus ada kitab Yosua? Karena Allah punya tujuan. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah adalah agar kita dapat sampai ke tanah yang Dia janjikan, supaya di tanah itu orang Israel bisa leluasa beribadah kepada Allah. Ya kan? Jadi semua itu sepanjang setelah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kitab Wahyu. Semuanya itu ada karena Allah punya tujuan. Maka sore hari ini pastikan teman-teman jelas. Allah ada keinginan. Allah ada tujuan. Ya kan? Allah ada hasrat hati. Allah ada kemauan. Untuk itu Dia menciptakan Anda dan saya. Dia telah menciptakan roh di dalam batin kita. Nah, karena hari ini kehendak Allah adalah kita mengambil Dia sebagai isi kita. Kenapa manusia ditaruh depan pohon pengetahuan dan pohon kehidupan? Karena Allah mau manusia mengambil Dia sebagai isi mereka. Allah mau sebenarnya ya, Allah mau itu manusia mengambil buah pohon kehidupan. Supaya apa? Supaya Allah bisa mengisi manusia. Supaya Allah bisa memenuhi manusia. Dan ketika Allah memenuhi manusia, tujuan Allah tergenapi. Ketika Allah bisa memenuhi manusia, tujuan Allah mendapatkan orang yang mewakili Dia di atas muka bumi, tergenapi. Kalau Anda tahu duta besar, teman-teman sekalian, duta besar itu adalah yang mewakili pemerintah yang berdaulat di negara lain. Misalnya hari ini kita di Indonesia, kita punya duta besar di Malaysia. Jadi apa yang presiden bicarakan, dibicarakan juga oleh duta besar itu. Jadi duta besar itu mewakili presiden. Sama seperti demikian, teman-teman, demikian juga kita terhadap Allah. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, karena Allah mau kita mewakili Dia. Allah mau pembicaraan kita berasal dari pembicaraan Allah. Allah mau keinginan hatinya menjadi keinginan hati kita. Allah mau cara kita berpakaian sesuai dengan keinginan hatinya. Untuk itulah Dia menciptakan roh di dalam Anda. Karena Allah tahu, ya kan? Hanya dengan tinggal di dalam manusialah baru tujuannya bisa terlaksana. Untuk itu Dia menciptakan roh di dalam Anda supaya Allah bisa berhuni di dalam Anda. Supaya Allah bisa tinggal di dalam Anda. Terakhir, saudara-saudari, kalau ada yang mau bertanya, Anda boleh bertanya via chat dan seterusnya. Anda boleh bertanya via chat, apapun yang Anda mau tanyakan. Mumpung kita ada waktu, kalau Anda mau bertanya dari kitab Kejadian, boleh. Di luar kitab Kejadian juga boleh. Mungkin selama ini teman-teman ada baca Alkitab, lalu menemukan banyak hal yang kurang jelas, kita bisa coba cari jawabannya sama-sama. Nah, terakhir, kita baca di tempat kita masing-masing saja ya. Tidak perlu di-unmute, cukup kita baca di tempat kita masing-masing. Di sana dikatakan bahwa
Amin. Manusia adalah unik dalam penciptaan Allah karena manusia adalah jenis Allah. Penjelasannya, semua tumbuh-tumbuhan dan binatang diciptakan menurut jenisnya masing-masing. Bagaimanapun, manusia diciptakan di dalam citra atau gambar Allah dan menurut rupa Allah, bukan menurut jenisnya sendiri. Sebagaimana dengan tubuh manusia dan binatang, ya kan? Tetapi manusia adalah menurut jenis Allah. Karenanya manusia adalah berbeda dari semua binatang. Karena dalam hal ini, Alkitab secara langsung berkebalikan dengan pengajaran yang kita dapatkan di sekolah. Ya kan? Manusia tidak mempunyai hubungan dengan binatang, ya kan? Manusia bukan binatang. Manusia bukanlah seekor Homo sapien. Manusia bukanlah mamalia. Manusia adalah unik, manusia ada dalam citra dan rupa Allah. Ya kan? Teman-teman sekalian, kembali ke bagian ini. Manusia diciptakan menurut jenis Allah. Ya kan, manusia diciptakan menurut apa adanya Allah. Iya, mungkin di pelajaran geografi Anda belajar soal manusia purba, ya kan? Iya, ditemukan benda-benda tersebut. Tetapi teman-teman sekalian, nah Anda bisa follow Instagram @BibleForYouth untuk mengetahui fakta sejarah. Mungkin Anda berpikir ya kan, di mana Allah, kan Allah menciptakan langit dan bumi, toh dia juga menciptakan alam semesta. Lalu di pelajaran sejarah kita belajar soal adanya dinosaurus, ya kan, hewan-hewan purba. Di mana semua benda-benda itu, ya kan? Di mana semua hal-hal tersebut? Kenapa Alkitab tidak menulis pada mulanya Allah menciptakan dinosaurus, ya kan? Di mana benda-benda itu? Lalu bagaimana membuktikan manusia purba yang tadi sempat kita baca, ya, Homo sapien dan sebagainya? Teman-teman sekalian, Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimana kita hari ini, demikian pun Allah, ya kan? Bagaimana kita hari ini, demikian pun rupa Allah, ya kan? Hari ini teman-teman sekalian, kalau ada orang yang mengatakan manusia itu dari monyet dan sebagainya, itu tidak benar. Karena Allah tidak menciptakan monyet serupa dan segambar dengan Dia. Allah tidak menciptakan kera serupa dan segambar dengan Dia. Tapi manusialah, Andalah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Andalah yang diciptakan menurut gambar Allah, dan Andalah yang diciptakan menurut rupa Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi tujuan Allah, yaitu Anda sepenuhnya diisi oleh Dia. Minggu depan kita akan bahas bagaimana Allah bisa mengisi kita. Tanpa Anda mengenal tujuan Allah, tanpa Allah mengenal keinginan hati Allah, tanpa Anda mengenal tujuan ini, maka tidak mungkin kita bisa memenuhinya. Tidak mungkin hidup kita bisa berpadanan, atau tidak mungkin hidup kita bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Banyak hari ini orang hidup sesuai dengan apa yang mereka mau. Banyak hari ini orang berlaku sebau apa yang mereka inginkan, ya kan? Kita bisa lihat di berita hari ini, teman-teman sekalian, ada yang di Green Lake sana itu ada penyerbuan, ya kan? Ada pengerusakan rumah hanya karena perkara uang, ya kan? Orang hari ini berbuat semau, ya, mereka mulai lubang-lubangin anggota tubuh, ya kan, hidung lah segala macam. Orang pasang anting di telinga bagus-bagus, dia pasang di hidung lah, kemana-kemana. Ya, saya tidak mengatakan itu salah. Cuman kalau kita mengerti tujuan Allah, kita pasti tidak akan mengerjakan itu. Ya kan, ya, kalau ada yang mengerjakan itu ya terserah lah. Tetapi semoga sore hari ini kita bisa melihat tujuan Allah itu bukan supaya kita memperindah diri dari luar. Tapi tujuan Allah yang utama adalah Dia mau mengisi Anda dan saya. Ya kan, tujuan Allah membentuk Anda sebagai pusat dan tujuan adalah untuk kita bisa mendapatkan Dia tinggal di dalam roh kita. Ya, teman-teman, mari kita mengenal tujuan Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ini. Ya kan, kita kembali ke sini bahwa tujuan Allah adalah Dia mau mendapatkan seorang manusia, ya kan, yang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kalau Anda mengenal tujuan ini, pastilah hidup Anda terarah pada tujuan ini. Ya, tentu di pasal 1 kita memang tidak jelas, mungkin bingung ya, atau mungkin juga tidak jelas. Tetapi semoga minggu demi minggu Anda boleh makin jelas terhadap kitab Kejadian. Anda boleh makin melihat isi dari kitab Kejadian ini.
Jangan sampai kita kekurangan, jangan sampai kita hidup sesuai keinginan kita, hanya karena kita tidak mengenal kehendak Allah. Hanya kita tidak mengenal tujuan Allah. Nah, teman-teman sekalian, kiranya sore hari ini kita bisa punya sebuah pengenalan yang baru. Jangan hanya mengejar memuaskan keinginan Anda. Jangan hanya mengejar asal kita senang, ya kan? Tapi cobalah tanyakan apa keinginan Allah. Keinginan Allah adalah Dia mau tinggal di dalam Anda, dan seperti Kejadian 1 ayat 28, Dia mau Anda mewakili Dia. Dia adalah Allah yang berkuasa, dan Dia mau Anda juga mewakili Dia. Yaitu apa? Berkuasa. Berkuasa atas apa? Di sini dalam perjanjian lama, ya, ikan-ikan laut dan burung-burung di udara. Tapi makna rohaninya adalah Dia mau Anda berkuasa atas segala hal, ya kan, yang telah berada di bawah kuasa iblis hari ini. Tapi jangan sampai kita malah sering kalah, ya kan? Kita malah sering menghabiskan waktu kita bukan untuk Tuhan, artinya kita sudah tidak berkuasa, bahkan atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa bangun pagi, kita tidak berkuasa bahkan atas diri kita sendiri. Tetapi Allah, haleluya, Allah mau kita berkuasa. Bagaimana caranya? Dengan mengambil Dia masuk ke dalam kita. Dengan mengambil Dia sebagai isi kita. Dengan mengambil Dia sebagai, ya kan, suplaian masuk ke dalam kita. Nah, semoga teman-teman bisa banyak berdoa, banyak bertanya pada Tuhan. Jadi saya dorong kembali, mulailah pembacaan Alkitab Anda, sempatkan satu atau berapa jam, ya kan, sehari untuk kembali ke dalam kitab Kejadian. Anda bisa melihat di sana. Baca ulang ayat pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa langsung DM Instagram @BibleForYouth. Ya kan, kita akan jawab sesegera mungkin. Kalau Anda ada pertanyaan seputar kitab Kejadian, karena topik kita bulan ini masih dalam kitab Kejadian. Jadi kalau Anda mau bertanya, bisa segera tanyakan di sana. Kalaupun pertanyaan soal malam hari ini, bisa langsung di chat, ataupun sebentar kalau waktunya habis, bisa DM Instagram tersebut. Juga di sana bisa didapatkan banyak artikel rohani yang mendukung pembahasan kita setiap minggu. Puji Tuhan, ya kan? Tuhan mau mengisi Anda. Tuhan ada keinginan supaya Anda dan saya mewakili Dia. Untuk itu, hiduplah sesuai dengan keinginan hati Allah. Perbanyaklah kontak dengan Tuhan. Kalau Anda memenuhi tujuan Allah, maka Allah akan segera datang. Ya kan? Kalau Anda memenuhi tujuan Allah, maka Anda adalah orang yang diperkenan di hadapan Allah. Teman-teman sekalian, semoga kita hari ini damba. Hidup kita adalah hidup yang diperkenan oleh Allah. Hidup kita adalah hidup yang disenangi, disukai oleh Allah. Kita tahu ini dari mana? Dari kitab Kejadian. Jadi mari kita sama-sama 1 bulan ini kita pastikan kita tuntas akan kitab Kejadian. Supaya ketika kita memasuki kitab-kitab lainnya, pandangan kita jelas. Oh, kenapa ada kitab ini dan kitab itu? Semua adalah karena Allah ada tujuan. Dan iblis berusaha menghalangi tujuan Allah. Itu akan kita bahas minggu depan. Tuhan merahmati kita, teman-teman. Sebelum saya jawab, ada satu pertanyaan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih sore hari ini, Tuhan. Kasih karunia-Mu merahmati kami. Terima kasih kami melihat Allah ada tujuan. Allah ada keinginan, dan Allah ada kehendak. Dan hari ini Tuhan, Kau telah menciptakan roh di dalam kami, agar kami bisa menerima diri-Mu sebagai isi kami. Agar kami bisa menerima diri-Mu masuk ke dalam kami. Tuhan, kami tidak mau hidup kami sia-sia, tapi kami mau hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan tujuan-Mu. Hidup kami adalah hidup yang sejalan dengan tujuan-Mu. Hidup kami adalah hidup yang sesuai kehendak hati-Mu. Tuhan, pimpin kehidupan kami, Tuhan. Jangan sampai kami hidup semau diri kami. Jangan sampai kami hidup apa yang kami senangi. Bawalah kami juga peduli. Bawalah kami juga ingat bahwa Allah punya keinginan, yaitu Dia mau masuk ke dalam batin kami. Maka biarlah kami membuka hati kami selebar-lebarnya, sehingga Allah dapat masuk, mengisi, memenuhi kami, dan kami menggenapkan tujuan Allah pada manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa,
dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi di sini ada satu pertanyaan. Oke, kita jawab dulu. Oke, pertanyaannya adalah, kenapa Adam diciptakan tetapi Hawa dibangun, bukan diciptakan? Oke, nah lalu ada jawaban dari saudara Wisnu Galaksi, ya. Dia mengatakan bahwa saya mau menjawab, Hawa diambil dari Adam adalah makna bahwa Allah mau merampungkan tujuan kekalnya supaya manusia, yaitu gereja, menjadi mempelai Kristus. Amin. Nah, bagus ya jawabannya. Amin. Betul. Nah, tetapi sebelum itu, kenapa yang diciptakan itu Adam? Dan kenapa Hawa tidak ikut-ikut diciptakan? Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 1, di dalam kitab Kejadian ya pasal 1 Allah menciptakan manusia. Tapi dalam kitab Kejadian pasal 2 dijelaskan lebih detail bahwa manusia pertama yaitu Adam yang diciptakan Allah, lalu Hawa dibangun dari tulang rusuk Adam yang diambil ketika dia tidur. Hal ini menggambarkan apa, teman-teman sekalian? Adam, ya kan, itu mewakili Allah. Tahu dari mana? Tadi kita sudah jelaskan panjang lebar bahwa Allah menciptakan manusia untuk mewakili Dia. Ya kan? Allah menciptakan manusia menjadi wakilnya di atas muka bumi. Oke, Allah menciptakan Adam. Ya kan? Jadi Adam. Oke, lalu kenapa Allah tidak langsung juga ikut menciptakan Hawa? Jadi kenapa Allah tidak langsung menciptakan banyak, ya kan? Oh, jadi banyak. Kenapa dia hanya menciptakan satu manusia? Karena dia mewakili Allah, teman-teman, dan Allah itu esa. Ya kan? Kita hanya punya satu Allah. Kita hanya punya satu pencipta, yaitu Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya ada satu. Itulah sebabnya kenapa Allah hanya menciptakan satu manusia, karena manusia yang satu ini mewakili Allah yang satu itu. Nah, jadi Adam mewakili Allah. Karena Allah itu esa, jadi hanya menciptakan satu manusia. Jadi ketika dia menciptakan Adam, dia mau Adam itu menjadi kepala atas segala sesuatu. Itulah sebabnya kenapa Hawa tidak diciptakan. Kalau Hawa juga diciptakan oleh Allah, ya kan? Maka Hawa tidak akan bisa submit atau tidak akan bisa tunduk kepada Adam. Kenapa? Ya kita sama-sama diciptakan. Nah, hari ini, saudara-saudari, Allah menurut kitab Efesus pasal 5, ya kan? Di sana adalah gambaran mengenai gereja. Hari ini Allah mau supaya setiap laki-laki, ya kan? Setiap laki-laki menjadi kepala dari perempuan. Waduh, ini sangat tidak adil. Ini kita harus emansipasi wanita, ya kan? Bukan demikian, saudara-saudari. Allah menciptakan Adam supaya Adam bisa menjadi seorang kepala. Di dalam prinsip Allah, laki-laki itu adalah kepala. Dan perempuan perlu taat kepada laki-laki, pada saudara, pada laki-laki yang diciptakan oleh Allah. Ya betul, ya itu melambangkan Kristus, Allah, dan umatnya. Kristus dan gereja. Hawa diciptakan supaya dibangun sehingga dia bisa tunduk kepada Adam. Demikian pun hari ini kita, ya kan? Kita diciptakan dari mana? Ya kan? Hari ini Allah, kita hari ini, ya kan? Keluar dari orang tua kita. Ya kan? Hari ini kita harus tunduk kepada orang tua. Ibu kita pun menghormati, ya kan? Ayah kita. Kenapa? Kan dia menciptakan laki-laki sebagai kepala. Jadi saudari-saudari, kalau Anda sudah melihat saudara-saudari itu sudah ngomong, ya kan? Ya sudah, serahkan pada mereka yang memutuskan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur demikian. Kehendak Allah adalah dia laki-laki yang menjadi kepala. Itu tertulis dalam kitab Efesus pasal 5. Ya kan? Supaya ada sebuah keteraturan. Supaya ada sebuah otoritas yang Allah tempatkan di atas muka bumi. Itulah sebabnya dia tidak menciptakan perempuan. Tapi perempuan harus dibangun. Ya kan? Kita bisa melihat juga dalam kitab 1 Korintus. Ya kan? 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. Teman-teman bisa baca di sana. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4.
Dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari tiap perempuan ialah laki-laki. Jadi hari ini Allah telah menciptakan urutannya memang demikian, kan, supaya tercipta sebuah keteraturan di atas muka bumi. Makna rohaninya adalah yang dibahas oleh saudara teman kita dengan username Wisnu Galaksi, ya kan, adalah melambangkan tujuan kekal Allah supaya manusia, yaitu gereja, menjadi mempelai Kristus. Ini mungkin sulit dipahami, tidak apa-apa. Tekun saja mengikuti Bible for Youth dan kita akan jelaskan pelan-pelan kepada Anda. Kita harus pegang Alkitab untuk bisa menjelaskannya. Kalau masih belum puas dengan jawabannya, Anda silakan DM @Bible4Youth, bilang saya belum puas dengan jawaban yang tadi. Nah, baru kita bisa lebih lanjut untuk menjelaskan. Demikian. Oke. Mau tanya? Ya kan, mau tanya. Seringkali saya mendengar statement kalau gara-gara Hawa lah yang pertama membuat dosa karena dia memakan buah duluan. Nah, di sini apakah Allah sudah memberitahu Adam dan Hawa ataukah hanya Adam yang dikasih tahu tentang larangan makan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik? Oke. Puji Tuhan, Alkitab sangat jelas, kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 2. Dalam kitab Kejadian pasal 2, Allah menempatkan manusia di hadapan dua pohon. Yaitu apa? Allah menciptakan, ketika dia menciptakan Adam, Allah sudah memberi perintah kepadanya, ya kan? Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Semuanya boleh dimakan. Lalu Hawa juga tahu, ya kan, perkara tersebut. Apa buktinya? Kejadian pasal 3. Ketika ular mau menipu Hawa, iblis bilang apa? Hawa, Allah bilang toh bahwa semua buah dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi apa artinya? Artinya Hawa juga sudah tahu bilang buah itu tuh tidak boleh dimakan. Ya kan, Hawa tahu bilang buah itu tuh terlarang untuk dimakan karena Tuhan sudah larang. Jadi Hawa itu tahu dia. Jadi Allah tidak hanya kasih tahu Adam, ya kan? Tapi Hawa juga tahu bahwa yang harus dimakan adalah buah-buah yang lain plus buah pohon kehidupan. Lalu kenapa Hawa bisa pergi makan buah yang terlarang itu, buah pohon pengetahuan? Iya, karena dia jalan-jalan sendiri. Atau karena Hawa pergi sendiri. Kalau Hawa hari itu tidak pergi sendiri, saya yakin dia pasti tidak makan barang itu. Kenapa? Karena ada Adam ya. Karena jangan-jangan. Tuhan larang itu. Nah, tapi karena Hawa salah makan, akhirnya Adam juga kena. Artinya, saudari teman-teman sekalian, hari ini jangan sendiri. Ya kan? Saya tidak mengajari Anda untuk, habis ini mari kita berlomba-lomba cari pasangan, supaya kita tidak sendiri. Ada satu artikel yang mengatakan, karena Hawa itu jalan-jalan sendiri, maka dia berbuat dosa, harus dibarengi dengan Adam. Jadi mari kita kaum Adam mencari Hawa dan Hawa mencari Adam, supaya jalannya bersama-sama. Bukan begitu. Tapi pergilah bersama dengan Allah. Kemanapun Anda mau pergi, bawalah Allah. Apapun yang Anda mau putuskan, tanyalah Allah. Apapun yang Anda mau beli, tanyakan kepada Tuhan. Apapun yang Anda mau capai, tanyakanlah kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, supaya kita tidak salah. Kenapa Hawa bisa salah? Karena dia tidak ingat ada suami. Kalau si Hawa itu tahu bahwa Adam itu adalah kepala, seperti yang Allah sudah jelaskan, Allah sudah atur ya tadi di pertanyaan pertama yang kita bahas, dia mungkin akan bilang sama si ular, Hawa, kalau ular tanyakan, Hawa, ini boleh dimakan ini. Hawa akan mengatakan, tunggu sebentar. Saya tanya bos dulu ya kan, tanya suami dulu. Ini boleh dimakan enggak ini? Tapi karena Hawa memutuskan sendiri, akhirnya salah kan? Terus dari kalau Anda memutuskan sendiri, kita pasti salah. Pasti. Itulah sebabnya di dalam segala kehidupan kita, libatkan Tuhan di sana. Anda mau berdoa untuk masa depan Anda, libatkan Tuhan di sana. Anda mau cari pekerjaan, libatkan Tuhan di sana. Anda mau memutuskan setelah kuliah saya mau apa nih? Libatkan Tuhan di sana. Jangan memutuskan sendiri. Pasti salah. Ya kan? Carilah Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusan dan langkah kehidupan Anda.
maka Anda akan diberkati. Kalau tidak, kita bisa seperti Hawa. Jalan-jalan sendiri kita dicari iblis nanti. Nah, lalu yang berikutnya juga jangan hidup sendiri. Ya kan? Hiduplah bersama saudara-saudari di dalam persekutuan. Jangan sendiri. Kalau Anda sendiri, Anda melamun, aduh, iblis bisa masuk ke dalam kepalamu, kamu bisa membayangkan yang aneh-aneh, pikirkan yang aneh-aneh. Itulah sebabnya paling bagus itu kita punya persekutuan yang menjaga kita. Nah, kita punya sebuah persekutuan yang mengawasi kita. Sehingga kita tidak sendiri. Nah, jadi jangan sendiri. Bawalah Tuhan. Libatkanlah Tuhan. Saya tidak tahu ya di sini kalaupun ada di antara Anda ya kan yang sudah memiliki pasangan hidup misalnya, saya tidak tahu, libatkanlah Tuhan di dalam hubungan Anda. Carilah Tuhan. Milikilah hubungan di bawah terang penghakiman Tuhan. Karena kalau tidak pasti salah. Kalau tidak pasti gagal. Kalau tidak pasti apa? Tuhan tidak senang. Hati-hati teman-teman. Jangan jadi kayak Hawa. Ya, saya tidak mengatakan semua kaum Hawa tidak bagus ya, bukan. Hari ini kita semua telah dilahirkan, kalau Anda sudah percaya Yesus, Anda sudah lahir menjadi manusia baru, ya kan, dalam kitab Efesus. Jadi Hawa yang lama sudah lewat. Ya, semua saudari-saudari, ya kan, menurut kitab 1 Petrus, pasal, oh maaf, saya lupa. 1 Petrus itu bilang, perhiasanmu adalah sesuatu yang batiniah, yang di dalam. Jadi banyak-banyaklah jamaah Tuhan, para saudari khususnya, ya kan, banyak-banyak berkontak dengan Tuhan. Sehingga Anda bisa diberkati, dan Anda tidak jadi Hawa yang di dalam kitab Kejadian. Atau Anda bisa menjadi Hawa, Anda bisa menjadi Maria, ya kan, di dalam perjanjian baru. Bukan menjadi Hawa dalam perjanjian lama, tapi Maria dalam perjanjian baru, yaitu apa? Seorang saudari yang mempersembahkan seluruhnya kepada Allah. Kita para saudara-saudara kadang tanggung, ya kan, kita banyak pikir, saya kalau persembahkan ini, atau persembahkan ini, cocok enggak ya, bagus enggak ya? Banyak pikiran para saudara ini. Tapi para saudari, Anda bisa ada kesempatan seperti Maria, yaitu apa? Menjadi orang yang mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jangan mau jadi Hawa. Jadilah seorang Maria yang mempersembahkan apa yang dia miliki. Hari-harinya. Seluruh gaji, seluruh uangnya, kan? Kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut. Oh, waktunya sudah mau habis ya. Kak, kenapa hari ini banyak orang yang gak mau menjadikan keinginan hati Allah sebagai keinginan hatinya? Oh iya, kenapa banyak yang tidak mau menjadikan keinginan Allah keinginan hatinya? Karena memang manusia jatuh dalam dosa. Roma pasal 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jangankan menjadikan keinginan hati Allah sebagai keinginan hatinya. Tahu keinginan hati Allah pun belum tentu. Karena hati ketika jatuh dalam dosa, hati kita ini rusak. Pikiran kita juga rusak. Perasaan kita juga rusak. Itu makanya akibat dosa, semuanya jadi tidak bagus. Semuanya jadi rusak. Teman-teman, hari ini hati-hati terhadap dosa. Kita bisa rusak. Anda bisa rusak. Bahkan apa? Kita bisa tidak tahu sama sekali bahwa Allah itu ada tujuan. Kenapa kita bisa tidak menjadikan keinginan Allah menjadi keinginan kita? Karena hati kita penuh oleh diri kita sendiri. Hati kita penuh oleh keinginan kita sendiri. Teladan dalam Alkitab, kembali, Maria. Ya kan? Anda tahu kisah soal Maria dan Marta, pasti tahu lah ya. Marta itu sibuk sana-sini, sibuk ke sana, sibuk ke sini. Dia sibuk melayani ya, melayani makan minumnya Tuhan Yesus. Melayani di rumah itu pada saat itu. Tapi Maria beda. Maria adalah orang yang duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Sehingga apa? Ketika Tuhan mau mati, siapa yang mempersembahkan buli-buli pualam? Maria. Ketika Tuhan mau mati, tidak ada murid-murid yang mempersembahkan sesuatu sebaik Maria. Kenapa? Karena Maria tahu, oh sebentar lagi Tuhan akan mati. Maka dia mempersembahkan persembahan yang terbaik. Tapi Marta, dia sibuk dengan banyak hal. Sehingga dia tidak pernah mendengar apa yang Yesus inginkan. Dia tidak pernah mendengar apa yang Tuhan inginkan. Sama dengan kita. Kenapa hari ini kita tidak mau Allah? Bahkan tidak mau apa yang Allah inginkan. Karena hati manusia, hati saya, hati Anda, hati kita penuh dengan hal-hal yang diri kita sendiri. Penuh dengan hal-hal yang bukan Allah. Penuh dengan kehendak pribadi. Sehingga tidak lagi ada tempat untuk Allah. Tidak lagi ada tempat di hati kita
untuk diri Tuhan. Tidak lagi ada kasih yang tersisa untuk Tuhan. Tidak lagi ada hati untuk Tuhan. Hati Anda mungkin sudah pada teman, hati kita mungkin pada barang, pada handphone, pada sosial media, pada pacar Anda, ya kan? Hati kita mungkin pada sesuatu internet lah, hati kita mungkin pada film-film yang tidak benar, pikiran kita pada film-film yang tidak benar, atau mungkin pada barang-barang baru bermerek dan segala macamnya. Sehingga apa? Tidak lagi ada ruang untuk Tuhan. Jadi wajar. Kenapa kita tidak mau apa yang Allah mau? Kenapa Allah mau kita mengasihi Dia, kok kita tidak mengasihi Dia? Kenapa Allah mengatakan mau kita mempersembahkan tubuh kita, tapi kita tidak mempersembahkan tubuh kita? Karena manusia jatuh dalam dosa. Maka hari ini teman-teman, oke, faktanya kita sudah jatuh dalam dosa, itu sudah. Tapi Allah telah menebus kita. Yesaya, Anda bisa buka ayat ini, sangat baik sekali. Yesaya pasal 44 ayat 22. Ini yang kami renungkan di ibadah tadi pagi. Yesaya pasal 44 ayat 22. Ayatnya mengatakan apa? Kembalilah kepadaku, sebab aku yang telah menebus engkau. Allah berbicara dengan keras kepada kita. Hai anak-anak, kembalilah kepadaku, karena aku telah menebus engkau. Bayangkan, Anda sudah menolong orang, Anda sudah baik sama orang, tapi orang itu tidak peduli pada Anda. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan saya? Kita pasti sakit hati, ya kan? Kita pasti kecewa. Kita pasti sedih. Teman-teman, itulah yang Allah sedang rasakan ketika kita tidak mengambil keinginannya jadi keinginan kita. Untuk itu, Dia panggil Anda. Kembalilah kepadaku, sebab aku yang telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku. Teman-teman, kembalilah kepada tujuan Allah. Kembalilah kepada keinginan hati Allah. Sebab Allah yang telah menyelamatkan engkau. Tentu ini bukan perkara yang mudah, tetapi melalui kita tiap hari diisi oleh Allah. Satu hari kelak Allah akan mengubah kita. Mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, dan mengubah isi kita. Teman-teman yang kenal saya, yang tinggal satu rumah dengan saya hari ini, baik yang di sini maupun yang di rumah sebelah, teman-teman Anda yang kenal saya juga tahu bahwa saya orangnya tidak baik-baik amat, ya kan? Saya belum juga sepenuhnya diisi oleh Allah. Anda tahu saya dibaptis tahun 2006. Sekarang sudah 2000 berapa? 2020 ya. Sudah lama sekali. Tetapi saya juga belum berubah banyak. Saya belum sepenuhnya mengikuti keinginan Allah. Artinya apa? Perubahan itu butuh proses. Mari kita mulai sekarang. Baca Alkitab butuh proses. Mari kita mulai sekarang. Apa yang harus kita mulai? Kembalilah kepadaku, sebab aku yang telah menebus engkau. Jangan hanya memenuhi keinginan hatimu, teman-teman, keinginan hati saya, tapi kembalilah kepada Allah. Berilah ruang pada Allah. Tiap kali Anda berdoa, Tuhan, aku memberikan tempat bagimu di dalam hatiku. Berdoalah demikian. Rajin berdoa demikian, Allah akan memberikan kehendaknya kepada Anda. Dan ketika Anda melakukan kehendaknya, haleluya. Daniel 11:32 mengatakan apa? Orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan tetap bertindak. Maka kenallah Allah, keinginannya menjadi keinginan hatimu. Ya kan? Terimalah Dia masuk ke dalammu, berilah Dia ruang. Geser segala keinginan kita, kepentingan kita, berikan ruang kepada Allah. Duduklah di depan kakinya setiap hari, dan Dia akan mewahyukan kehendaknya. Wah, jadilah seperti, saya juga hari ini mau jadi seperti Maria. Tenang, diam, menantikan firman Tuhan. Khususnya para saudari, Anda lebih mudah menerima terang, karena hati Anda lebih lembut, ya kan? Jadi buat teman kita yang namanya Marcelina, Kristabella, dan semua saudari-saudari yang ada, berbahagialah menjadi seorang saudari, ya kan? Hati Anda itu lembut, dan Anda lebih mudah menerima firman. Jadi akan sangat rugi kalau Anda sudah jadi saudari, sudah ada kesempatan, sudah ada renungan tiap minggu, tapi hati Anda masih keras. Jangan. Lembutkanlah hati Anda, terimalah firman yang baru setiap hari. Ya kan? Supaya Anda menjadi saudari-saudari yang diberkati. Begitupun para saudara. Ya kan? Kita juga hari ini perlu tiap hari duduk depan kaki Tuhan, menerima, seperti minggu lalu, menerima firman Tuhan, dihembuskan kepada kita. Haleluya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang diberkati, dan orang yang memenuhi panggilan Allah. Terakhir,
Apa yang harus kita lakukan agar diri kita diisi oleh Allah? Haleluya. Paling gampang adalah satu, bukalah hati Anda. Jadi hatimu harus terbuka dulu. Jadi ketika kita berdoa ya teman-teman, berdoalah demikian. Tuhan, pagi hari ini aku terbuka kepadamu. Tuhan, pagi hari ini aku terbuka pada perkataan. Setiap pagi doakanlah ini. Satu minggu Anda boleh latih perkara ini. Setiap pagi doa Anda yang paling pertama. Tuhan, aku cinta padamu. Satu. Doa Anda yang kedua. Tuhan, aku terbuka padamu. Ya, hati Anda yang dibuka. Tuhan, aku terbuka padamu. Dua perkara yang doakan tiap pagi, teman-teman. Latihlah. Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, aku mengasihi Dikau. Yang kedua, Tuhan, aku terbuka padamu. Aku terbuka pada pembicaraan. Terus dari sangat menarik. Aduh, waktu saya sudah habis ya. Maaf. Terakhir. Aduh, Anda harus banyak baca. Kita harus banyak baca Alkitab. Alkitab sangat baik berbicara bagi kita. Kisahnya Samuel. Teman-teman pasti tahu Samuel ya kan? Ada orang dalam Alkitab namanya Samuel. Ketika itu dia masih 12 tahun, masih kecil. Kalau orang sekarang bilang masih bocah ya kan? Dia tinggal bareng imam, orang yang melayani Allah. Imam, orang yang mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa orang Israel pada saat itu. Tetapi Allah tidak berbicara kepada si imam ini. Allah justru berbicara kepada Samuel yang masih kecil. Kenapa? Karena Samuel adalah orang yang terbuka kepada Tuhan. Berapa lama Anda jadi orang Kristen tidak menentukan. Tapi seberapa banyak Anda terbuka kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, kapan kita tahu kita terbuka? Adalah semakin sering kita berdoa demikian. Tuhan, aku terbuka kepadamu. Oh Tuhan, aku terbuka padamu. Bicaralah padaku pagi hari ini Tuhan. Aku terbuka pada firman. Setiap kali Anda buka Alkitab, doakan perkara yang sama. Tuhan, aku terbuka pada firman-Mu. Hembuskanlah dirimu kepadaku. Jadi satu, set hati Anda untuk terbuka kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Doa. Kapan saya tahu hati saya terbuka atau tertutup? Nah, unik kan? Kapan saya tahu? Saya terbuka atau lagi tertutup? Semakin sering Anda mengerjakan, Anda akan tahu. Saya tidak bisa kasih tahu, oh ini terbuka, ini tertutup, tidak bisa. Tapi semakin sering Anda mengerjakannya, Anda akan tahu bagaimana hati itu terbuka dan bagaimana hati itu tertutup. Nah, teman-teman sekalian, terbukalah kepada Allah. Satu, set hati Anda supaya terbuka kepada Dia. Yang kedua, haleluya, panggillah nama Tuhan. Ya kan? Serukanlah namanya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, dengan demikian dia akan masuk ke dalam Anda. Berserulah pada nama Tuhan. Mungkin satu hari akan kita bahas soal memanggil nama Tuhan. Berserulah kepadanya, Tuhan Yesus. Terbukalah pada Dia. Nah, terakhir adalah membaca firman-Nya. Setiap hari. Semakin banyak Anda baca firman, adalah itu seperti kita menerima makanan ke dalam kita. Hati kita terbuka, firman Tuhan masuk, dia memenuhi batin kita. Dan semakin banyak Anda baca Alkitab dengan hati yang terbuka, kehendak Allah makin jelas atas diri Anda. Saya tidak percaya ada orang yang bisa mengerti Alkitab hanya sekali baca. Saya tidak percaya itu. Ya kan? Oh, saya sekali baca Alkitab sudah tahu saya apa yang Allah inginkan. Kehendak hati Allah seperti puzzle. Ya kan? Dia bisa ada di kitab ini, di kitab itu. Kita harus merangkum seluruhnya menjadi satu pandangan jelas, bird eye view. Pandangan burung ya kan, jauh lihat jelas. Baru kehendaknya menjadi kehendak kita. Tapi kalau kita tidak membaca firman, maka sampai kapanpun Tuhan itu tertutup bagi kita. Dan Alkitab menjadi buku yang mati. Jadi bacalah firman dengan hati Anda diset menjadi hati yang terbuka. Haleluya. Terbukalah kepada Tuhan. Amin. Ketika hati Anda terbuka kepada Tuhan, Tuhan bisa leluasa untuk masuk. Ya kan? Hari ini seperti dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 16. Ketika kita bertemu dengan perkataan firman, harusnya perkataan itu menjadi perkataan yang kita senangi, perkataan yang kita sukai. Puji Tuhan, banyak baca Alkitab, banyak berdoa, terbuka pada Tuhan, menjadi jalan Tuhan mengisi diri Anda. Dan ketika Tuhan mengisi Anda, maka pelan-pelan hatinya menjadi hati Anda. Anda yang tadinya tidak suka banyak orang, tidak senang bahkan banyak orang,
Tapi karena hati kita menjadi hati Allah itu mengasihi semua orang. Saya pun lagi belajar itu. Untuk mengasihi semua orang, tidak cukup dengan hati kita. Kita butuh hati Allah. Makanya ada lagu judulnya, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengasihi semua manusia. Dan untuk bisa mendapatkan hati Allah menjadi hati kita, geser hatimu, ya kan? Bukan operasi lalu geser, ya, bukan. Tapi berikanlah ruang kepada Allah untuk mengisi hati kita. Berilah ruang pada Dia. Jangan sampai hati kita penuh dengan keinginan pribadi. Berilah ruang pada Tuhan. Semakin Anda meleluasakan Tuhan di dalam batin Anda, semakin Allah mengganti hati Anda dengan hatinya. Kasih Anda dengan kasih Allah. Keinginan Anda diganti dengan keinginan Allah. Tuhan merahmati kita, teman-teman sekalian. Terima kasih berbagian dengan Bible for Youth sore hari ini. Bila Anda masih ada pertanyaan lebih lanjut, atau Anda mau menggali lebih lanjut, karena Bible for Youth ini hanya seminggu sekali, ya kan? Maka untuk mendapatkan suplaian firman lebih lanjut tentang kitab Kejadian, ataupun punya pertanyaan langsung, Anda bisa follow Instagram @BibleForYouth, supaya di sana kita bisa lebih banyak diskusi, ya kan? Sehingga Tuhan bisa banyak memberkati kita dengan perkataan-perkataannya. Lalu jam 8, akan ada Cerdas Cermat Alkitab. Bagi Anda yang mau menguji sejauh apa kemampuan Alkitab kita sudah maju, Anda bisa mengujinya di dalam Cerdas Cermat Alkitab pukul 8 nanti. Kenapa harus ada Cerdas Cermat Alkitab? Bukan kita mau sombong kita yang paling pintar, bukan kita mau sombong kita yang paling tahu, tapi Cerdas Cermat Alkitab akan mengekspos kita. Oh iya, saya belum tahu apa-apa ternyata, ya. Ya kan? Kita pikir kita sudah tahu, ternyata orang lain jauh lebih tahu. Kita pikir kita bisa jawab, ternyata tidak bisa. Ya kan? Kita pikir kita sudah paham, ternyata kita tidak paham apa-apa. Jadi CCA itu akan membantu kita untuk mengekspos diri kita. Oh, saya belum tahu apa-apa, ya. Jadi tidak usah malu, kalau ada waktu ikut aja, untuk menguji sejauh apa sebenarnya. Bukan untuk menguji orang, tapi ujilah dirimu sendiri. Sudah sejauh apa ya saya tahu benda ini? Sudah sejauh apa saya kenal firman Tuhan? Puji Tuhan, Tuhan merahmati kita semua, saudara-saudari. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan semoga Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan Anda. Dan jangan lupa, dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan, libatkanlah Tuhan ada di sana. Supaya teman-teman tidak salah, dan teman-teman bisa memenuhi tujuan Allah di dalam penciptaan. Dan sepanjang hari kita memenuhi keinginan hati Allah. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih Kakak Teras. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan.